yang ditulis oleh Hanif Alatas dan kawan-kawan yang berjudul Keabsahan Nasab Balawi dan membongkar penyimpangan pembatalnya. Kenapa saya namakan buku ini Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu? Karena memang dalam narasi hukum menggugat itu adalah ketika sudah ada parti, artinya ada penggugat, ada yang digugat. Penggugatnya adalah saya sendiri, yang digugat adalah Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Taufik Segaf, Bahar Semit, wa akhwatiha. Mungkin masih ada yang salah persepsi ya, karena saya melihat di media masih ada yang mengatakan Habib palsu, nah gitu-gitu. Padahal kan memang ya itu memang menggugat nasab Habib. Iya. Iya, karena memang selama ini kita telah salah di dalam membuat sebuah istilah. Bukan salah, tetapi sengaja dibuat salah oleh mereka yang selama ini menjajakan dan mengiklankan nasab mereka sebagai keturunan Nabi dan memiliki panggilan khusus namanya Habib. Nah, dari situ maka kemudian terbentuk di dalam alam bawah sadar umat Islam Indonesia dan umumnya bangsa Indonesia bahwa yang dinamakan turunan Nabi itu adalah Habib. Sehingga sekarang ini ada kesalahan interpretasi tentang atau definisi daripada Habib itu, bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi, dan seseorang yang keturunan Nabi dari klan apapun disebut Habib, padahal tidak seperti itu. Di dalam tradisi keagamaan, saya katakan tradisi keagamaan karena ini istidlal dari nasnya tidak ada, bahwa keturunan Nabi dalam sejarah keagamaan dan tradisi keagamaan kita adalah disebut Sayyid dan Syarif. Turunan Nabi dari zaman dulu itu disebutnya Sayyid dan Syarif. Karena ini kaum Ba'lawi di Yamannya itu tidak diakui sebagai turunan Nabi dan tidak boleh menggunakan Sayyid, begitu pula ketika di Makkah juga dipermasalahkan, maka dia mengambil sebuah istilah sendiri, yaitu bahwa nama mereka disebut Habib. Nah, orang-orang turunan Nabi asli di Yaman, di Mekah tidak keberatan. Mereka mengatasnamakan atau mengatribusikan diri dengan panggilan Habib itu, karena memang Habib itu tidak ada tradisi sebagai sebuah istilah untuk keturunan Nabi. Jadi orang Mekah itu menganggap ya Habib sebagai satu klan dari di entah negeri mana, dia dari Yaman, mungkin banyak di Indonesia, tapi mereka tidak mengatakan bahwa Habib ini keturunan Rasul. Ya. Nah, justru itu yang terjadi sebagai. Kemudian mereka membuat narasi bahwa kalau keturunan Nabi itu seorang ulama dipanggil Habib. Itu di Indonesia. Bisa dibohongi kalau di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita ikuti penjelasan Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa memang betul ya, dalam riba itu sudah dijelaskan ya, min husadatum bidza'urifu. Jadi keturunan Nabi itu dikenal dengan kata sayyid ya. Mari kita lanjutkan supaya tidak gagal paham. Jangan di skip dulu. Lanjut. Oke, kita balik lagi ke buku ini ya. Kita ada argumentasi yang konkret lah mengenai buku tebal ini. Iya. Mungkin sebelumnya saya ingin tanya, gimana bagaimana ini? Ini udah ada di marketplace, di Shopee dan lain sebagainya. Yang jual penerbit di sana di Yogyakarta dan di Klaten. Jadi bukan dia sendiri ya? Iya, bukan. Kita dia ini nulis dan menghibahkan itu. Menghibahkan pada teman saya. Ya. Nah, monggo ya disebutkan argumentasi paling tidak beberapa yang mungkin bisa diberikan kepada netizen. Iya. Saya selesaikan dulu tentang judul dulu ini. Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Nah, kenapa saya menggunakan menggugat? Karena sudah ada tergugat, yaitu Balawi. Saya mengatakan lafaz menggugat dalam narasi hukum itu berarti perdata. Karena kalau di dalam pidana, orang yang menggugat disebut penuntut, orang yang tergugatnya disebut tersangka. Nah, apakah kita akan kerana yang setelah perdata itu ke pidana itu nanti kita lihat.
Ya. Ya, yang jelas ini karena sudah ada kontensia itu adalah sengketa dalam bahasa Indonesia, maka berarti sudah ada dialektika antara penggugat dan yang tergugat. Maka kita menggunakan lafaz menggugat bukan berarti ini kembali ke awal, tetapi memang sudah ada dialektika, dan dialektika itu terjadi di mana tesis saya kemudian diantitesis dengan buku keabsahan nasab mereka itu. Nah, setelah saya lihat di dalam buku keabsahan nasab Balawi itu, semua dalil-dalil mereka itu mentah. Tidak ada satupun apa yang ada di dalam buku keabsahan nasab Balawi karangan Hanif Alatas dan kawan-kawan itu dalil yang bisa untuk menjawab keterputusan nasabnya. Kan ada, dia termasuk salah satu penulis. Narasi-narasi yang sekarang ini dibangun oleh Rumel Abbas, walaupun sudah tidak mendapat perhatian publik karena ternyata masyarakat ini sudah 80%-an se-Indonesia ini mungkin sudah tidak percaya Balawi itu sebagai cucu Nabi. Kalau NU kan sudah 99%. Ini NU bagaimana ya? Apakah NU secara struktural, pengurus? Ya, pengurus dan kultural itu udah nggak percaya pada Balawi cucu Nabi. Adapun narasi-narasi yang terbangun, ada pembela dan sebagainya, itu karena kasihan saja. Karena kasihan saja. Kasihan dong orang selama ini lahir jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi. Mulai ya Dr. Sugeng mengatakan berdasarkan kajian ilmu DNA, Ubaidillah yang dimitoskan sebagai duriatnya jenenge nenek moyangnya Habib Balawi Yaman, itu ternyata menurut kajian ilmu DNA Dr. Sugeng, itu tokoh fiktif ya, artinya tidak ada orang yang bernama Ubaidillah itu ya. Gimana penjelasannya? Begini, kalau dilihat dari data Balawi itu kan keturunan Balawi itu ada yang haplogrupnya G, ada C, ada R dan ada E, seingat saya 4 itu. Mungkin ada yang lebih dikit lah. Tapi kan tidak mungkin satu tokoh itu sampai punya 4 haplogrup, major haplogrup. Harus dipilih salah satu. Pilihannya kalau milih salah satu, yang lain itu mungkin menantu. Jadi dalam pohon silsilah Balawi itu ada banyak kakek yang haplogrupnya beda. Atau kalau nggak mau teori itu, ya Ubaidillah fiktif. Karena nggak mungkin satu orang itu sampai 2 atau 3 haplogrup itu nggak mungkin. Menurunkan generasi berikutnya kok ganti-ganti haplogrup. Iya, kalau kakeknya C ya keturunannya C, kalau kakeknya E ya keturunannya E, udah aturannya begitu, keputusan Tuhan itu begitu. Atau jangan-jangan anak selingkuhan. Jadi gini ya, keturunannya Ubaidillah itu ternyata beberapa itu berhaplogrip yang berbeda-beda gitu ya. Ya, jadi kalau dalam teori genetika populasi itu namanya ngalami admixture. Jadi sekian generasi mungkin ada mantu dianggap anak kayak gitu. Jadi kalau Ubaidillah itu benar ada, berarti yang berbeda haplogrup itu mungkin mantu-mantunya dari generasi keberapa. Tapi yang jelas kalau Ubaidillah itu tidak mungkin dalam DNA-nya, dalam selnya itu sampai beberapa haplogrup dikumpulkan jadi satu itu nggak mungkin. Dia harus milih salah satu. Jadi tinggal dipilih aja Balawi kakeknya ini ikut haplogrup mana gitu loh. Yang sisanya itu dianggap mantu gitu. Tapi kalau nggak mau sepakat itu, ya udah Ubaidillah itu fiktif. Bagi jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ya kawan, nggak boleh. Nasab Baklawi
masih terus hiasi dunia maya. Kiai Nusantara tak lelah sadarkan umat dari doktrin. Doktrin yang menyesatkan dari klan Kabib Baklawi yang punya sejarah hitam di nedi dercinta ini. Segudang dalil tak dipercaya, segudang fakta tak dipercaya. Kesahihan nasab Qori yang mengaku sebagai marga Al-Qusasi. Silakan Mas Ajong. Baik, tuan-tuan guru, Puromiyarso ingkang minulya, kita akan melihat data dari Qori. dulu sponsornya. Oh ya, terima kasih kepada Sultan Bank karena telah mensponsori sehingga kita dapat mengambil ilmu dari data yang benar. Ini bukanlah membuka aib seseorang, tetapi kita sedang memvalidasi pengakuan Qorik yang beliau di tes DNA berhaplogrup L, tetapi dia bertahan bahwa dia punya nasabnya. Nah, nasabnya ini bukan kita bongkar karena memang sudah masuk ke dalam domain publik, ranah publik. Untuk itu tujuan ini adalah semata untuk edukasi dan mencari bukti untuk kita kaji apakah tervalidasi nasabnya yang fakta dia dapati dari Tuban. Silakan Kiai Halim, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum saya menunjukkan data-data tersebut, di sini saya mengutip kalam-kalamnya ulama, yang mana kita harus memiliki kecemburuan. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratan fi hadzal nasab syarif wa dhabta hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Yang kurang lebih maknanya seyogyanya setiap orang memiliki kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi dan mendobit atau memeriksa. Jadi saya memiliki argumentasi untuk menunjukkan datanya si Qori yang mengaku-ngaku cucunya Nabi. Saya lanjutkan, agar tidak bernasab kepada Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenar-benarnya. Baik, saya lanjutkan. Mohon diamati ya. Di sini saya memeriksa sesuai dengan kalamnya ulama ya. Saya memeriksa orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi namun haplogrupnya L. Nah, setelah kita teliti, dia suara garusnya di mute, yang ada suara garus apa ini? Dia menisbatkan dirinya ke keluarga Al-Qusasi, yang mana keluarga Al-Qusasi di bagian sini ya teman-teman, saya tunjukkan. Sebentar, sabar. Nah, oke. Syekh Ahmad Al-Qusasi posisinya ada di sini ya. Ahmad Al-Qusasi bin Muhammad bin Yunus bin Ahmad Ad-Dajjan. Artinya ini geser ke sebelah sebelumnya halaman ini. Oke, kita lihat. Kita tahu bahwasanya Syekh Ahmad Al-Qusasi memiliki anak sesuai dengan catatan yang dimiliki Ustadz Abi Mujallis. Syekh Ahmad Al-Qusasi memiliki anak yang pertama Wahbah, kemudian Muhammad, yang ketiga Husain. Benar begitu Ustadz Abi Mujallis? Mohon dijawab. Nah, namun di sini ada anak bernama Ali. Ya, sudah jelas ya. Dulu ketika saya melihat data ini dari Qori langsung, dia berpesan kepada saya untuk menutupi 3 nama di bagian atas ini. Kemudian saya bertanya kenapa? Untuk supaya tidak dijangkau orang. Ternyata alhasil sekarang ketahuan bahwasanya dia sendiri yang mencangkok nasabnya Syekh Ahmad Al-Qusasi.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ketahuan lo. Ori Jahannam. Memanipulasi data, mencangkok daripada silsilah marga al-Qusasi Jahannam lo. Baik, terima kasih atas pemberitahuannya. Sekali lagi kita di atas ini adalah dalam ranah akademis. Ketika seseorang mengaku-ngaku zuriat Nabi, maka wajib membuktikannya. Setelah Sangit Qori memberikan bukti, lalu kita uji. Ternyata gagal dalam ujiannya, apalagi bukan dari Narkoba Internasional, bahkan tidak dari RA. Ini membuktikan karena memang didapatinya dari Tuban, jauh-jauh dari Aceh, mengungsi ke Pulau Jawa, lari ke Tuban hanya untuk memperoleh gelar abal-abal tersebut. Jadi pada intinya ini untuk pendidikan, pengujian, lalu kita validasi. Ternyata boncos di tes DNA, haplogrupnya L, dan juga boncos di nasab tadi, paspor nasab. Bahkan berpesan yang 3 di pojok kiri atas jangan disebarkan, jangan dikasih tahu orang. Ternyata itu adalah hasil cangkokan. Rupa-rupanya dia tidak mau ada orang lain ikut-ikutan menjadi petani cangkok nasab. Demikian para miyarsa ingkang minulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu saya ulang ya, bahwa Ahmad Al-Qusasi yang notaben keturunan asli daripada Imam Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putranya hanya 3. Ingat, putranya hanya 3, 1 Wahbah, yang kedua Muhammad, yang ketiga adalah Husain. Wahbah, Muhammad, dan Husain. Namun di paspor nasab Qori ditulis di situ Ahmad Qusasi punya anak Ali. Ali inilah yang sangat patut diduga dicangkok oleh Qori sebagai putra Imam Ahmad Al-Qusasi, sebagaimana pencakokan Habib Ba'lawi terhadap Ubaid yang dicangkok menjadi putra Ahmad bin Isa. Sementara Ahmad bin Isa wa amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Ahmad bin Isa atau Ahmad al-Abah itu putranya hanya 3. Yang pertama Ali, kemudian yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain, lalu menjadi ada Ubaid. Ini sama halnya dengan Qori, di mana Ahmad Al-Qusasi putranya cuma 3, Wahbah, Muhammad, dan Husain, lalu muncul nama Ali. Hai Qori, Jahannam lo, Jahannam. Untuk Ustadz Abi Mujalis, datanya mengenai anaknya Syekh Ahmad Al-Qusasi itu tolong ditambahkan, dicari referensinya lagi untuk memperkuat bahwasanya memang tidak hanya satu kitab, bahwasanya Syekh Ahmad Al-Qusasi memiliki anak hanya 3. Demikian. Oke, itu sebentar ya. Ini saya cuma punya sepilannya. Dalam kitab Majmu' Al-Mula Al-Qurani, halaman PDF-nya 28. Teman-teman bisa melihat semuanya. Siap. Bentar Ustaz, itunya dulu apa namanya? Dikirim aja Ustaz PDF-nya. Sebentar, kitabnya Majmu'. Majmu' Al-Mula apa Mala itu? Mula Al-Qurani. Lanya itu lam alif. Tulisannya apa? Mim Al-Qurani. Lam alif. Terus Al-Qurani. Ini kayaknya kayak orang zaman dulu aja. Kirim aja PDF-nya Ustadz Abi Mujalis ke saya. Nah. Sebentar sayang. Ya, ada nggak di sini? Ya, demikianlah ya. Jadi Ustadz Qori sudah diketemukan bahwa mencangkokkan nasabnya yaitu Ali ya. Sedangkan Ubaid mencangkokkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa ya, Ar-Rumi ya. Jadi dengan cara apapun ya, untuk mencangkokkan nasab palsu akan diketemukan, karena Allah
Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga kemurnian kesucian nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan bersama ini para habaib sudah lama tentang nasab. Indonesia itu udah berpuluh-puluh tahun. Dan kenapa Polemik nasab tidak segera berakhir. Itu yang satu. Ini. Yang kedua, mari kita lanjutkan. Ini video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guys. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, nasab. Kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi, kata Rasulullah. Nasab itu dari jalur laki-laki. Lalu bagaimana keturunan Rasulullah ini kan dari jalur perempuan? Memang ada beberapa perempuan yang dikecualikan dalam syariat. Sayyidah Fatimah, kemudian ibunya Nabi Isa, Maryam. Nah, itu yang dikecualikan dalam syariat ya. Tetapi hakikatnya yang perempuan ya juga cucu Nabi. Hakikatnya ya. Ini kan kita belajar ilmu nasab kan. Ilmu nasab yang kita pelajari. Tapi hakikatnya ya tetaplah saya dengan saya Pak punya cucu laki-laki, cucu perempuan. Yang perempuan ya juga cucu saya gitu. Ya. Tapi secara ilmu syariat, dan ini tradisi ini bukan dari Islam saja. Sudah dari tradisi Semitik dulu. Makanya Nabi Yakub alaihi salam punya anak 13. Satu ini perempuan, jarang disebutkan ini, namanya Dinah. Ya, Dinah, satu perempuan. Yang lain laki-laki semua. Ruben, Binyamin, Yusuf, Yehuda, Lewi, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang sambung, yang disebut dengan Bani Israel, yang laki-laki, yang Dinah ini, enggak disebut. Jadi bukan tradisi mulai di sejak Islam, sudah dari dulu yang namanya nasab itu ya dari jalur laki-laki. Lalu ada orang yang mengatakan begini, tidak boleh menikah dengan syarifah, seumpama. Begini. Itu kan kajian fikih sebenarnya. Kalau mau jujur ulama khilaf. Tetapi begini, kenapa Ba'alawi ini dikatakan as-sahhun nasab? Karena Ba'alawi dari dulu ketat memang. Mereka benar-benar menjaga kalau syarifahnya tidak boleh nikah dengan selain yang sama-sama habaib. Itu makanya mereka disebut as-sahhun nasab. Benar-benar dijaga keturunannya begitu. Itu salah. Nah, ini merupakan hukum yang dikarang oleh Ba'alawi. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri tidak pernah ya membatasi dengan siapa kita itu harus kawin. Yang penting sekufu ya, sesama muslim ya diperbolehkan. Ini merupakan hukum yang dikarang oleh Ba'alawi sendiri. Nah, semoga ini menjadi sebuah bahan untuk menjadi kesadaran bagi para muhibbin. Ya, sekian. Ini sekedar cuplikan ya. Untuk lebih lengkapnya silahkan cari sendiri. Banyak situs-situs ya yang menjelaskan tentang hal ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.